Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum lebih jauh kita memahami tentang batasan-batasan aurat seorang wanita muslimah, terlebih dahulu mari kita pahami apa itu aurat di dalam fikih Islam. Para ulama memberikan definisi bahwa yang namanya aurat adalah ma yahrumu kasfuhu minal jismi sawa'un minar rajuli awil mar'ati. Bahwa yang namanya aurat adalah bagian tubuh baik laki-laki atau perempuan yang haram terbuka atau terlihat. Ini kita ambil dari Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Maknanya apa? Maka menurut pengertian ini, yang namanya aurat adalah setiap bagian tubuh, baik itu laki-laki atau perempuan. Maknanya kalau memang bagian tubuh laki-laki yang haram dan tidak boleh dilihat oleh perempuan, atau sebaliknya, bagian tubuh dari perempuan yang tidak boleh dilihat oleh seorang laki-laki, maka itu adalah aurat di dalam fikih Islam. Sementara Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj menjelaskan bahwa yang namanya aurat adalah ma yahrumun nadharu ilaihi, yakni apa-apa yang haram dilihat dari perempuan. Jadi jelas menurut Khatib Asy-Syarbini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan aurat adalah setiap bagian tubuh seorang perempuan yang itu haram dan tidak boleh dilihat oleh lawan jenisnya, atau barangkali nanti kita jelaskan sama-sama perempuan. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dijelaskan bahwasanya batasan aurat wanita muslimah itu terdiri dalam berbagai kategori peristiwa. Ya, yang pertama, batasan aurat wanita muslimah di depan non-mahram. Sebelum kita memahami lebih lanjut, maka kita harus pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud non-mahram dalam konteks ini. Ya, di sini jelaskan bahwa yang dimaksud dengan non-mahram dalam konteks ini adalah setiap laki-laki yang memungkinkan menikah dengan wanita muslimah tersebut. Maka di antara mereka ada batasan aurat yang wajib dijaga selama tidak terjadi ikatan pernikahan di antara mereka. Jadi kesimpulannya, yang dimaksud dengan non-mahram dalam konteks ini adalah setiap laki-laki yang memungkinkan menikah dengan wanita muslimah tersebut. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara batasan aurat wanita muslimah di depan non-mahram, terdapat sedikit perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama menjelaskan bahwa seluruh tubuh wanita di depan non-mahram adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Pendapat kedua, seluruh tubuh wanita di depan non-mahram adalah aurat kecuali wajah, telapak tangan, dan kaki. Lalu pendapat yang ketiga, seluruh tubuh wanita di depan non-mahram adalah aurat kecuali wajah. Bagaimana ini penjelasan masing-masing? Mari kita bahas di dalam penjelasan berikutnya. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat pertama, seluruh tubuh wanita di depan non-mahram adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ini adalah pendapat dari Imam Malik dan sebagian pendapat dari Imam Asy-Syafi'i. Landasan pendapat pertama atau yang menjadi sandaran hukumnya dari pendapat yang mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan bersumber dari Quran surat An-Nur ayat yang ke-31 tadi. Di mana potongan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, atau dalam konteks ini adalah auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Sehingga dalam konteks ayat ini Imam Ibnu Abbas menafsirkan
Maksud dari yang biasa nampak itu adalah wajah dan kedua telapak tangan. Beliau beranalogi atau beliau berhujjah, beliau menjelaskan bahwa ketika wanita berihram, Nabi mengharamkan mereka menutup wajah dan telapak tangannya. Kalau wajah dan telapak tangan bagian dari aurat, tentu Nabi tidak melarang menutupinya, melainkan memerintahkan untuk ditutup. Ini adalah pendapat dari Imam Ibnu Abbas yang diikuti oleh pendapat Imam Malik dan sebagian pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Tentang pendapat pertama ini disandarkan pula kepada hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Aisyah radhiyallahu anha, anna Asma'a binta Abi Bakrin dakhalat ala Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wa 'alaiha thiyabun riqaqun, fa'arada anha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa qala, ya Asma'u, innal mar'ata idza balagatil mahidha lam tasluh an yura minha illa hadza wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi." Maknanya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan bahwa Asma binti Abu Bakar masuk ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memakai baju yang sangat tipis. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling daripadanya dan bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya apabila wanita itu sudah sampai masa haid, maka tidak boleh dilihat sebagian tubuhnya kecuali ini dan ini." Lalu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk kepada muka dan kedua telapak tangannya. Maknanya apa? Dari hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa yang boleh terlihat dari wanita muslimah adalah cuma muka dan kedua telapak tangannya saja. Bimakna apa? Bahwa batasan aurat wanita menurut hadis ini dan menurut pendapat yang pertama yang dikemukakan oleh Imam Malik dan pendapat Imam Asy-Syafi'i sebagiannya menjelaskan bahwa aurat perempuan muslimah atau wanita muslimah adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat kedua, seluruh tubuh wanita di depan non-mahram adalah aurat, kecuali wajah, telapak tangan, dan kaki. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, yang mana ini pun dijelaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhajjab karya Imam An-Nawawi. Landasan pendapatnya adalah wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Quran Surat An-Nur ayat yang ke-31. Sekilas memang antara pendapat pertama dengan pendapat kedua ini landasan hukumnya sama, yaitu Quran Surat An-Nur ayat yang ke-31. Tetapi di dalam menginterpretasikannya, di dalam mengartikannya, di dalam memberikan fatwanya ada sedikit perbedaan di dalam penjelasannya. Menurut pendapat kedua ini, ketiga anggota tubuh tersebut adalah bagian yang sering terlihat atau biasa nampak dari wanita. yakni apa? Wajah, telapak tangan, dan kaki itu biasa terlihat dari seorang wanita. Jadi kesimpulannya, menurut pendapat ini, boleh terlihat wajah, boleh terlihat telapak tangan, dan boleh terlihat kaki. Jadi seluruh tubuh wanita di depan non-mahram adalah aurat, kecuali 3 bagian tubuh tersebut, yakni wajah, telapak tangan, dan kaki. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pendapat ketiga, seluruh tubuh wanita di depan non-mahram adalah aurat kecuali wajah. Ini adalah salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Beliau menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah aurat kecuali bagian wajahnya saja. Ini bisa kita pahami lebih lanjut dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Imam An-Nawawi. Itulah perbedaan dari ketiga pendapat di kalangan fuqaha atau ahli fikih, terutama di kalangan imam madhab, dalam memberikan batasan-batasan aurat perempuan yang boleh terlihat. Mudah-mudahan dengan memahami ini kita semakin mampu menjaga apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian barangkali yang dapat dijelaskan di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.